Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulani. Saya sekolah di SMKS Alisan Batu Jajar. Saya kelas 10 PPLG 2. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang bumi dan antariksa. Apa ya bumi dan antariksa itu? Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Kemudian luar angkasa atau yang disebut dengan antariksa merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya di luar atmosfer dari benda yang disebut dengan celestial. Istilah luar angkasa digunakan untuk membedakannya dengan ruang udara dan lokasi yang disebut dengan terestrial. Kemudian, matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Lapisan matahari terdiri atas korona, kromosfer, fotosfer, dan inti matahari, core. Aktivitas matahari antara lain granulasi bintik matahari, sunspot, lidah api, dan suar matahari. Yang kedua, dalam sistem tata surya, bintang adalah matahari. Sedangkan planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ketiga, asteroid atau planet minor. Planetoid merupakan benda langit berbentuk tidak teratur yang tersusun dari kumpulan batuan es, debu, dan metal. Contoh asteroid diantaranya Ceres, Hales, Vestahigea, Interamnia, dan Baptistina. Keempat, berdasarkan komponen, penyusun, dan letak orbitnya, asteroid dikelompokkan menjadi 4. Antara lain asteroid jenis C, karbon, asteroid jenis S, silicaceous, asteroid jenis M, metalik, dan asteroid jenis V, festoid. Dan ada komet yang kelima. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Keenam, bumi. Bumi merupakan planet dengan jarak 149 juta dari matahari. Yang selanjutnya, jarak ini disepakati sebagai astronomical unit AU. Bumi tersusun dari 3 komponen yang meliputi lapisan batuan, litosfer, lapisan perairan hidrosfer, dan lapisan udara atmosfer. Yang ketujuh, bumi terdiri atas lapisan yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Lapisan hidrosfer meliputi lautan, danau, sungai, air, tanah, gletser, salju, dan uap air yang terkandung di atmosfer. 8. Ada atmosfer, yaitu udara yang menyelimuti bumi, berfungsi sebagai selimut pelindung bumi, baik dari serangan benda langit maupun radiasi partikel matahari. Atmosfer tersusun dari berlapis-lapis menurut karakteristik udaranya, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Dan kesembilan, ada rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu gerakan bumi yang berputar terhadap porosnya. Putaran ini berlawanan dan dengan arah jarum jam dengan sudut kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika yang disebut sudut inklinasi revolusi bumi,
yaitu gerak bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Bumi memerlukan waktu 365,25 hari untuk sekali berputar menyelesaikan lintasan orbitnya. Ke-10 ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi kepada seluruh massa benda yang berada di dekatnya. Manfaat dan gravitasi bumi yaitu menjaga kestabilan bumi dan planet lainnya, menjaga kestabilan bulan, serta menjaga kestabilan benda-benda yang ada di bumi. 11. Ada rotasi bulan, yaitu gerakan bulan berputar pada porosnya. Revolusi bulan terdiri atas dua gerakan revolusi bulan terhadap bumi, yaitu gerakan bulan mengelilingi bumi dan revolusi bulan bersama bumi terhadap matahari. 12. Gerhana, yaitu fenomena astronomi yang terjadi akibat benda langit berada dalam bayang-bayang benda langit lainnya. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari yang disebut dengan fase purnama. Gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. 13. Fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi akan mulai terganggu akibat gangguan alam ataupun ulah manusia, sehingga dapat dipastikan akan muncul gangguan besar terhadap ekosistem, yaitu bencana. Bencana tersebut antara lain kebakaran yang disebabkan karena faktor alami ataupun kelalaian manusia. Kedua, ada banjir terjadi karena volume air yang mengalir melebihi kapasitas pengalirannya. Yang ketiga, ada tanah longsor disebabkan oleh faktor struktur geologi, kondisi luar medan, dan faktor pemicu lainnya. Serta keempat, gempa bumi dapat berupa letusan gunung berapi, ledakan bom, tanah longsor, pergeseran pertahanan bumi, dan banyak lagi penyebab lainnya. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pembahasan ini atau penjelasan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.